Hai semua, untuk Mbak Maizani, terima kasih sekali atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengobrol bersama kami. Tujuan kita sebetulnya hari ini untuk mengobrol berbagi inspirasi dari wanita berkarya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Mbak. Hai, saya Winda Tania, partner dari Dantans HPRP. Di sini saya bersama rekan saya, Tina Simamora, juga partner di kantor hukum Dantans HPRP. Untuk Mbak Maizani, silakan Mbak, mungkin kita perkenalan sedikit sebelum kita tanya jawab. Thank you Kak Winda dan Kak Lina. Saya Maizani Irmadiani, saya adalah Senior Vice President dan Executive Chair dari Konservasi Indonesia. Kita adalah suatu yayasan yang berdiri di Indonesia yang bergerak di bidang konservasi, pelestarian alam, dan lingkungan, ekosistem-ekosistem yang penting yang ada di Indonesia ini untuk kehidupan manusia sekarang dan untuk masa depan. Kita juga mitra dari Conservation International dan kita di Indonesia ini banyak sekali bermitra di tingkat masyarakat dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga dengan mitra-mitra internasional lainnya. Untuk memulai nih obrolan kita sore ini, kita mau tahu dulu tentang karir dan pekerjaannya Mbak Maizani. Jadi tadi kan udah disebutkan saat ini kan sebagai Senior Vice President dan Executive Chair dari Konservasi Indonesia ya. Nah, sebetulnya gimana sih Mbak perjalanannya kok sekarang karirnya sampai melakukan pekerjaan di Konservasi Indonesia ini? Punya waktu berapa lama kita? Kayaknya panjang juga nih. Cukup panjang, gimana ya? Mungkin kalau proses dari karir itu kan mungkin kita semua tuh punya karir perjalanan karir yang berbeda-beda tentunya baik wanita ataupun semua orang yang ada di sini gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau diawalin dulu itu saya itu mulai bekerja hampir full time itu sejak zaman kuliah gitu ya. Kebetulan saya tuh dulu S1 di bidang politik dan juga international studies atau hubungan internasional gitu ya. Dulunya itu saya memulai karir baik di masa kuliah itu dan juga di setelah kuliah itu lebih banyak di bidang hak asasi manusia dari segi pendidikan sampai ke capacity building dan juga di bidang ketenaga kerjaan. Jadi pas saya balik ke Indonesia itu lebih banyak saya memang fokus di situ. Nah dari situ sebenarnya karir saya itu dimulai itu sebenarnya memang dari dulu passion saya atau ketertarikan saya selalu di bidang keberlanjutan ataupun pengembangan untuk masyarakat dan untuk Indonesia itu sendiri gitu kan. Karena saya lahir besar di Jakarta gitu ya. Saya lihat juga di tahun pas saya lahir di pertengahan 80-an ke 90-an sampai ke 2000 tuh perubahan yang terjadi di Indonesia cukup banyak gitu ya. Dan dulu memang waktu kuliah ketertarikannya lebih di situ itu karena saya pingin tahu dan pingin belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana mengembangkan masyarakat dan juga Indonesia yang bisa juga jadi kompetitif. Nah pas saya kembali ke Indonesia sejak saya dulu kerja di bidang HAM juga di ketenaga kerjaan, saya banyak keliling Indonesia juga, waktu itu mungkin lebih banyak di Jawa gitu ya, tapi saya melihat sendiri dan waktu itu sempat pas kuliah itu saya kerja di Aceh pas setelah tsunami gitu. Jadi saya lihat sekali bahwa sebenarnya kebutuhan di Indonesia itu masih sangat tinggi, butuh solusi-solusi yang sifatnya ekonomi yang dibangun di tingkat tapak gitu. Nah dari situ saya sendiri menjadi tertarik sejak balik ke Indonesia itu untuk meniti karir mencoba di bidang swasta. Jadi sebelum saya di Konservasi Indonesia atau KI ini sendiri, saya hampir 13 tahun di salah satu grup perusahaan Indonesia terbesar di Indonesia gitu, yang juga bekerja di bidang sempat di renewable energy, sempat juga di bidang agribisnis, termasuk di bidang karet gitu ya. Jadi waktu di situ sendiri melihat juga apa yang bisa dikembangkan dari segi swastanya itu sendiri, pengembangan untuk lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi di tingkat masyarakat, dan di situ juga saya terekspos cukup sangat banyak tentang isu-isu ekosistem, lingkungan, sumber daya alam maupun isu-isu dari segi keanekaragaman hayati. Jadi dari karir itu mungkin saya lihat juga bahwa ternyata waktu saya mendapatkan kesempatan yang cukup panjang di swasta, di bidang bisnis, banyaknya di bidang business development, di bidang financing, sustainable financing juga, saya melihat bahwa sebenarnya
pengembangan yang terjadi di Indonesia pun butuh sekali butuh sekali dan memang terkait banget dengan bagaimana fungsi dari alam itu sendiri. Kalau alam tidak sehat, kita akan susah gitu mengembangkan bisnis atau mengembangkan ekonomi, karena sebenarnya yang kita tahu juga bahwa alam itu menyediakan air bersih, udara bersih, tanah yang sehat untuk makanan, sumber pangan, dan juga ekosistem laut yang sehat itu bisa jadi sumber penghasilan maupun sumber pangan yang cukup penting di Indonesia. Jadi dari situ juga dengan exposure yang cukup banyak dari segi lingkungan dan sebagainya, dan saya juga percaya gitu ya bahwa isu-isu lingkungan ini dan isu-isu pengembangan berkelanjutan itu jadi suatu isu yang sangat penting dan harus terkaitan. Dan saya percaya juga dari segi, kita tahulah ya, dari segi sains, dari segi bahwa isu-isu perubahan iklim ini dampaknya itu bukan hanya kalau dibilang untuk teman-teman yang aktivis atau teman-teman yang lingkungan, tapi dampaknya itu benar-benar kerasa banget gitu ya dengan kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita mau mencapai Indonesia ataupun secara penduduk secara global untuk terus bisa berkembang, kita harus menjawab tantangan ini di dekade ini. Jadi saya percaya banget kenapa saya pindah ke yayasan ini ataupun juga bekerja fokus di bidang konservasi, karena saya yakin bahwa tantangan kita di generasi ini 10 tahun, 15 tahun ke depan adalah betul-betul mencari solusi lingkungan dan juga solusi lingkungan ini bisa terkait langsung dengan pengembangan ekonomi ataupun pengembangan kita sebagai masyarakat baik di Indonesia maupun secara regional dan global. Jadi makanya saya pindah ke sektor ini. Kalau bisa ditarik benang merah dari awal sampai akhir, kayaknya kira-kira tertariknya ke hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat luas ya, kayak lingkungan hidup juga, hak asasi manusia, lingkungan hidup. Itu dilihat benang merahnya semuanya ada hubungan dengan masyarakat. Mungkin karena exposure juga dari kecil, saya punya orang tua yang cukup aktif gitu ya di bidang mereka cukup inovatif lah. Jadi ibu saya juga seorang edukator gitu ya, tapi juga penggerak di masyarakat juga. Terus bapak saya juga sebagai entrepreneur, dia juga sempat di pemerintahan, dan memang mereka itu selain bekerja itu mereka selalu punya keterkaitan khusus dengan masyarakat sekitar gitu. Jadi saya memang selalu diekspos bahwa kayak kita kalau bekerja atau kita berkarya itu harus punya dampak bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang lain lah gitu. Nggak harus semua orang gitu ya, tapi kita juga harus lihat dampak-dampak sosial yang terbentuk dari semua kegiatan atau action kita di sektor apapun lah gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk posisi saat ini di karir di KI itu awalnya kan masuk dari sektor swasta ya, kita bisa bilang Mbak Mei. Untuk tiba-tiba sekarang masuk di KI itu apply kah? Atau tiba-tiba bertemu di suatu event sampai diundang untuk menjadi anggota dan sekarang adalah executive chair dari KI, itu gimana Mbak untuk masuk awalnya? Mungkin prosesnya lucu juga sih emang, jadi memang saya sudah lama kan di swasta itu dulu, dan sebenarnya exposure jadi KI ini, yayasan ini terbentuk di benar-benar fully run itu di awal 2022. Sebelum itu organisasi teman-teman yang ada di organisasi ini adalah bagian dari Conservation International. Jadi itu adalah suatu NGO internasional. Nah, waktu itu jadi pas saya masuk ke sini itu dimulai di 2020 sebenarnya. Jadi pas COVID. Jadi pengenalan saya sebenarnya sebelumnya saya terekspos dengan organisasi ini, tapi lebih memang karena dari network dan juga dari diskusi juga. Dan sebenarnya ketertarikan untuk masuk dan pindah ke bidang sektor ini yang cukup berbeda dengan sektor saya sebelumnya adalah lebih dari panggilan juga sih. Jadi karena saya sudah cukup lama di sektor swasta dan
kebetulan challenge-nya itu yang ditawarkan itu sangat menarik dan saya juga terekspos dengan hal-hal baru gitu ya. Tentunya kalau kita kerja di yayasan, mitranya itu cukup banyak gitu ya, jadi bervariasi. Karena KI ini kita ada kantor kita aja ada 13 di seluruh Indonesia gitu, belum kita bermitra di tempat-tempat yang lebih banyak lagi di Sumatera, di Sumbawa, di Halmahera. Jadi kita cukup banyak memang exposure yang mungkin kalau kita di suatu sektor-sektor tertentu atau di organisasi yang hanya bekerja di bidang satu saja, beda ya exposure-nya. Jadi cukup menarik juga sih. Tantangan yang berbeda lah. Ya. Jadi culture itu beda banget antara satu sama lain. Exposure yang didapat dari situ ya. Iya, cukup berbeda juga, tapi saya percaya karena saya udah pernah di bidang humanitarian, di HAM gitu kan, dan saya sudah bekerja di swasta di industri yang cukup horizontally diversified lah gitu ya, jadi nggak sama terus. Saya yakin sebenarnya in the end semua orang itu punya harapan dan tujuan masing-masing. Yang membedakan itu mungkin target misi dari masing-masing organisasi gitu ya, tapi tentunya memang beda dari segi exposure kita bekerja dengan siapa itu akan terus berbeda. Tapi saya melihat juga sektor konservasi dan sektor pengembangan berkelanjutan itu sebenarnya sudah berevolusi juga. Kalau dulu kita mikirnya, oh organisasi konservasi itu lebih banyak saintis, lebih banyak aktivis gitu. Itu tentunya masih ada gitu ya, dan itu menjadi salah satu kayak sains dan ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang memang mendasar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di KI juga kita punya kapasitas kompetensi teman-teman tuh berbeda-beda gitu. Ada sains di bidang kelautan, di darat, di keanekaragaman hayati. Ada juga teman-teman yang backgroundnya legal, di policy. Ada juga teman-teman yang di bidang communication, ada yang di partnership, ada juga di bidang administrasi, finance, dan sebagainya. Jadi sebenarnya industri ini pun sudah berevolusi sangat besar sekali dibandingkan mungkin bahkan 10 tahun yang lalu gitu. Kalau kita kembali ke posisinya Mbak Mei di sini di KI, berarti tanggung jawab utamanya apa sih? Apakah hanya supervisi atau ikut langsung engaging dengan masyarakatnya, atau gimana tuh Mbak dalam melaksanakan project di KI? Kalau saya sendiri sih memang exposure-nya cukup diverse ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau sebagai pimpinan di organisasi seperti ini, fungsi utama kita tentunya mendefinisikan strategi dan visinya kembali gitu ya untuk organisasi. Jadi memastikan bahwa visi misi maupun strategi pencapaian dampak atau impact yang ingin kita capai sesuai dengan konteks yang ada maupun kemitraan yang kita miliki. Jadi nomor satu memang bersama teman-teman tim itu benar-benar fokus di yang lebih strategik gitu ya. Selain itu kemitraan apakah itu dengan pemerintah, dengan mitra yang lain dan juga donor itu menjadi salah satu tanggung jawab penting di saya juga dan tentunya pimpinan yang lain. Tapi yang juga nggak kalah penting itu untuk tentunya manajemen ataupun kegiatan supervisi dan yang lain untuk tim kita yang cukup banyak juga gitu. Jadi pembagian tugas itu memang sangat penting. Tapi karena mobilitas juga cukup tinggi, jadi kita harus benar-benar adaptif lah sama teman-teman. Gimana cara untuk manage-nya gitu. Dengan melihat banyaknya lah proyek yang memang diinisiasi KI, baik itu mungkin untuk prakarsa atau mencari donor, ada nggak sih yang bisa diceritain ke kita proyek atau pencapaian tertentu yang paling berkesan atau membanggakan juga boleh, yang mungkin bisa di-share ke kita semua? Mungkin atau paling challenging gitu. Menariknya kalau karena kita di organisasi kayak gini gitu ya, cukup dinamis gitu. Jadi kerjaan kita tuh ada yang dari segi sains, ada yang mendukung kebijakan pemerintah, ada juga yang benar-benar di tingkat tapak ataupun di tingkat internasional. Jadi dinamika dari segi manajemen project atau program itu berbeda banget. Exposure yang kita dapetin di organisasi kayak KI ini cukup menarik gitu ya.
Nah, jadi cukup banyak sebenarnya pencapaian yang sudah kita capai bersama tim dan yang menjadi kebanggaan. Mungkin salah satunya itu waktu kita, kan tadi saya cerita juga, jadi kita bertransisi, kita menjadi yayasan itu di 2022 gitu ya. Terus di 2022 itu juga di akhir tahun kita bersama pemerintah Indonesia dan Green Climate Fund serta Conservation International tuh launching di G20 gitu untuk sistem pendanaan dan juga pengembangan kelautan yang lebih sustainable fisheries gitu ya, dari segi perikanannya dan juga dari segi kawasan konservasinya yang disebut programnya itu disebut Blue Halo S atau konservasi alam dan perikanan berkelanjutan. Jadi itu salah satu highlight juga sama teman-teman yang kita bangun cukup cepat juga prosesnya, dan menjadi highlight bukan hanya buat kita tapi buat Indonesia dan dari segi pengembangan perikanan dan kawasan konservasi ke depannya. Jadi itu salah satu kebanggaan juga yang sudah kita capai. Kita juga yang cukup banyak lah ya di kegiatan kita di Sumatera Utara, di Papua Barat, di Papua Barat Daya yang menjadi kebanggaan. Di Sumbawa juga kita berproses dengan masyarakat dan juga sama pemerintah untuk membangun kawasan konservasi. Ini lagi dalam proses gitu, kawasan konservasi yang berbasis hiu paus gitu, salah satu spesies yang sangat karismatik di Indonesia, yang ada di Indonesia. Itu dari segi project, tapi sebenarnya penangkaran ya kalau ini? Enggak, ini jadi kayak ada di daerah Sumbawa itu, di salah satu teluknya namanya Teluk Saleh gitu ya. Jadi itu kalau lihat di peta itu dia di antara Gunung Tambora sama Sumbawa Besar. Di situ itu kita temukan bersama teman-teman saintis bahwa di situ adalah salah satu pusat hiu paus di Indonesia berada gitu. Jadi populasinya besar sekali. Ini udah pasti ketemu tuh. Udah hampir itu cukup all year round. Jadi waktu itu juga kita udah sempat tagging hiu pausnya, terus kita benar-benar kerja sama nelayan dan masyarakat desa langsung dan pemerintah daerah. Nah itu jadi daerah itu mau dijadikan kawasan konservasi agar sistem manajemennya juga khusus. Jadi bisa juga berbasis pariwisata, ada pemanfaatan berkelanjutan, tapi harus benar-benar sensitif dengan ekosistem dan juga satwa karismatik yang ada. Jadi itu cukup menarik banget lah dari segi pencapaian akhir-akhir ini. Tapi yang paling utama sih yang selalu personally buat saya membanggakan itu ya menjadi bagian dari tim dan membangun organisasi ini dan berevolusi gitu. Jadi kita tadi bangunnya di 2022, sekarang kita dari segi tim sudah sangat berkembang, dari segi kemitraan juga kita sangat berkembang, dan kebanggaan saya bisa melihat bukan hanya organisasi tapi individual yang ada di organisasi itu benar-benar bisa mengasah keterampilan maupun juga berkembang secara individu dan secara karir. Itu yang menurut saya menjadi paling membanggakan lah. Dilihat dari bidang ilmunya juga banyak banget ya yang involved ya. Betul. Nah kan kalau Indonesia kan negara kepulauan. Nah kalau ada nggak fokus tersendiri untuk negara kepulauan dari pekerjaan Mbak Mei untuk fokus ke kepulauan dulu atau kelautan dulu baru kehutanan? Ada nggak pembagian kayak gitu? Prioritas sektor. Sebenarnya dua-duanya menjadi penting ya, karena kita tahu di isu lingkungan ataupun isu perubahan iklim ini, ekosistem baik di daratan maupun di lautan itu punya fungsi-fungsi masing-masing untuk menjaga kestabilan iklim. Jadi dua-duanya penting. Makanya kalau misalnya kita lihat di 13 lokasi yang kita ada dan kemitraan yang kita punya di seluruh Indonesia itu semuanya ada. Jadi kawasan di daratan, agroforestry ataupun sawit berkelanjutan sampai ke mangrove, karang maupun kawasan konservasi perairan tuh ada semua. Tapi kalau bisa kita bilang mungkin mayoritas program kita, dampak kita juga banyak memang di laut ya, di kawasan pesisir dan di laut gitu ya, termasuk itu di pulau-pulau kecil. Kenapa? Karena memang Indonesia itu 70% sebenarnya kawasannya ada di laut gitu, dan
laut itu banyak banget yang belum dieksplorasi, dan juga kita banyak yang kita belum ketahui tentang ekosistem laut di luar ekosistem karang dekat daratan ya. Kalau kayak di yang karang-karang yang bagus dan sebagainya kan kita tahu gitu. Tapi sebenarnya fungsi laut juga itu kalau dalam sistem perubahan iklim itu menjadi fungsi yang salah satu yang jadi penting gitu. Karena kita tahu bahwa laut itu dia sebenarnya menyerap 90% dari sisa panas yang ada di bumi gitu. Jadi kalau lautnya itu nggak berfungsi, ekosistemnya nggak berfungsi, itu akan menjadi isu juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau dengan proyek dekarbonisasi, udah mulai ada di pipeline-nya KI nggak nih untuk mulai ada exposure atau mungkin kajian dulu atau gimana? Tentunya kalau secara tadi ya untuk kalau isu perubahan iklim dan sebagainya, isu karbon ini jadi penting kan. Jadi salah satu sains utama juga adalah melihat ekosistem mana sih yang menyerap karbon terbanyak gitu, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah ataupun mitra-mitra yang ada di lapangan, apa dampaknya terhadap perubahan iklim atau dari sisi karbon itu sendiri. Jadi tentunya itu menjadi penting juga gitu ya, dan itu menjadi salah satu tolak ukur dampak yang harus kita lihat terus gitu. Jadi memang ini menjadi salah satu tolak ukur yang penting. Yang paling utama KI itu kita bekerja di nature based solution, jadi solusi yang berbasis alam gitu ya. Itu menjadi penting karena kita tahu juga dari segi sains solusi yang berbasis alam ini sebenarnya fungsinya 30-40 atau persen lebih untuk proses perubahan iklim. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus jaga yang masih ada, dan kita coba kembangkan atau restorasi area-area yang terdegradasi untuk penyerapan karbon secara alami itu. Ya, dengan banyaknya stakeholders yang terlibat di dalam pengembangan proyek untuk KI sendiri, tantangan paling besarnya tuh ketika menghadapi pemerintah kah, masyarakat sekitar yang mungkin di daerah, yang di desa-desa yang terdalam gitu, atau gimana tuh Mbak Mei? Tantangan terbesar tuh sebenarnya tentunya dinamika program itu cukup banyak ya, karena kita kan exposure-nya baik di nasional, di daerah maupun di regional dan juga internasional gitu ya. Kalau kita diskusi mengenai dinamika proses, semua konteks itu pasti berbeda. Jadi karena kita kerja di seluruh, nggak di seluruh tapi di banyak tempat di Indonesia, pasti konteks-konteksnya itu ada yang sama tapi banyak yang berbeda. Jadi tantangan terutama itu adalah punya kapasitas lokal juga yang bisa mendampingi proses-proses ini berlangsung dan juga berkomunikasi, dan juga kita punya ruang-ruang untuk benar-benar bisa membuka proses ini bersama mitra-mitra itu, karena nggak bisa semuanya top down atau bottom up, jadi semuanya itu harus dilakukan secara bersamaan. Itu mungkin dinamika pertama ya. Dinamika yang paling besar juga adalah program konservasi itu program jangka panjang. Jadi kadang kita perlu memperlihatkan results, tolak ukur dampak di short term ataupun medium term, tapi kita harus sama-sama bisa menjelaskan bagaimana proses ini menjadi bagian penting dalam suatu siklus konservasi itu sendiri atau pelestarian alam itu sendiri. Karena kan seperti saya dulu di bisnis agribisnis gitu, kita tahu kita nanam sekarang nggak akan berbuah langsung. Jadi proses-proses itu yang memang harus dibangun bersamaan. Jadi dinamika itu harus dibalance bersama dengan mitra di lapangan itu. Mereka juga harus lihat, oke, walaupun lama, tapi apa dampak positif yang mereka bisa capai atau bisa didapatkan dari proses-proses ini. Ya kita banyak tim juga ya, dan kita juga nggak kerja sendiri gitu ya, kita banyak juga kerja dengan mitra, apakah itu universitas, LSM lokal maupun pemerintah. Jadi kita biasanya kalau bekerja itu juga nggak semuanya harus start from zero ya, karena sebenarnya kearifan lokal, pengetahuan yang udah ada di lapangan itu yang sebenarnya harus digali juga.
lika-liku convincing local people itu susah. Apa namanya, gimana Mbak? Kan Terdiri orang berbagai juga suku, benar untuk ngasih tahu, untuk kasih tahu message kita kan harus tune in gitu ya, cara ngomongnya, cara komunikasinya, dan ujung-ujungnya pasti kita akan nanya what's in it for me lah. Nah itu gimana tuh cara solusinya tuh? Nah, semua pendekatan yang berbasis kemitraan, karena kita kerja tuh berbasis kemitraan, itu memang nggak bisa disamaratakan. Jadi kita misalnya ngobrol sama mitra asing ataupun misalnya sama donor, itu akan berbeda dengan kita ngobrol sama mitra di lapangan misalnya. Dan kita harus memperlakukan semua mitra itu sebagai mitra. Jadi walaupun mungkin kita datang punya solusi khusus gitu ya, sebenarnya pembangunan solusi itu harus bersamaan. Itu yang akan lebih kuat, karena kan ini proses jangka panjang. Jadi kalau kita lihat di pengalaman-pengalaman kita gitu ya, misalnya teman-teman, saya kasih contoh yang di Sumbawa tadi gitu ya, kita mau bangun kawasan konservasi untuk hiu paus itu actually dimulai dengan teman-teman saintis kita berbulan-bulan nginep di bagannya nelayan gitu. Nah di situ tempat interaksi antara masyarakat dengan hiu paus. Nah, berada dengan masyarakat, berada dengan komunitas yang terdampak langsung dengan pekerjaan-pekerjaan ini menjadi investasi paling utama di proses ini. Dan juga tentunya solusi nantinya ataupun program yang kita buat harus juga punya dampak tadi. Jadi dampaknya akan berbeda-beda. Nah kalau di Sumbawa itu lebih memang ke pariwisata berkelanjutan ya. Jadi instead of dia stuck di netnya nelayan bisa membawa turis ke situ dengan proses yang lebih responsible gitu. Sekarang Sumbawa udah terkenal banget jadi pusat wisata hiu paus gitu-gitulah. Nah itu yang memang itu contoh-contoh sedikit lah gitu untuk ini. Kalau misalnya kayak kita kerja juga nih di Sumatera Utara nih, ini foto di belakang ini itu adalah ekosistem Batang Toru ya, ekosistem Batang Toru, dan khususnya ini di Danau Siais. Jadi Danau Siais ini danau kedua terbesar yang ada di Sumatera Utara, dan fungsinya itu bukan hanya kita lihat sebagian hutannya juga masih bagus, tapi juga itu menjadi fungsi untuk hulunya dari sebagian hulu dari daerah aliran sungai juga di situ. Nah, di sini kawasan ini kita banyak melakukan restorasi dengan masyarakat dan KPH. Nah, dengan masyarakat itu memang restorasinya itu penanaman kembalinya itu merubah misalnya dari sawit yang nggak produktif juga, karena kita lihat kan lokasinya jauh dari mana-mana, terus tempatnya juga slopey gitu ya. Itu dibangun agroforestry, ada tanaman hutan kayu keras, ada juga tanaman buah-buahan yang bisa langsung berproduksi buat masyarakat. Ya kayak gitulah. Jadi solusinya tuh akan berbeda tergantung ekosistem dan tergantung masyarakat. Kebiasaan masyarakat tuh apa gitu? Apakah mereka lebih di petani ataukah mereka lebih ke kalau di Papua lebih ke mereka menangkap dari hutan ataupun dari laut itu untuk kebutuhan hidup dan ekonomi gitu. Dengan mobilisasi dalam pekerjaan profesional yang tinggi, terus Mbak Mei juga memang sudah berkeluarga ya, itu tips menjaga keseimbangan antara dunia profesional dan keluarga tuh gimana tuh Mbak? Untuk mungkin teman-teman juga supaya tahu ya bahwa kita tetap bisa melakukan karir profesional sambil terus menjaga keluarga gitu secara seimbang. Iya. Keseimbangan tuh menarik banget. Pertanyaan yang menarik karena nama saya kan Mezani gitu ya. Sebenarnya artinya itu ada asal katanya dari mizan. Jadi artinya tuh seimbang, itu doa orang tua saya waktu melahirkan gitu kan. Jadi pertanyaan keseimbangan tuh kayak gimana tuh selalu menjadi kayak apa sih, kayak nempel ya. Apa sih gitu. Kalau sekarang tuh kayak agak berat gitu, kayaknya. Mungkin kalau 40 itu kan kita lagi produktifnya gitu ya, kalau dari segi karir. Tapi kebetulan saya punya anak juga masih kecil gitu ya, belum kuliah ataupun apa. Jadi kebutuhan itu tuh kadang, maksudnya kalau kita ngomongin balance, akhirnya saya mengerti bahwa balance itu
kita mengetahui juga kebutuhan masing-masing secara proporsional. Jadi mungkin nggak bisa balance tidak selalu sama, stabil sama gitu ya. Tapi kadang kita harus adaptif dan bisa benar-benar jujur juga. Bukan hanya adaptif dengan kebutuhan baik di pekerjaan maupun di rumah tangga, tapi kebutuhan kita juga sebagai individual gitu. Karena kan kita juga capek gitu. Jadi yang saya coba lakukan itu tentunya mengingatkan diri apa yang penting gitu ya, dan juga komunikasi sih. Jadi di kerjaan saya komunikasi gitu kalau saya ada kebutuhan khusus di rumah, tapi juga sama anak saya, tentunya sama suami, tapi terutama sama anak saya. Dari kecil saya selalu ngajak dia gitu, kadang berdiskusi apa sih yang saya kerjain. Sekarang juga dia sering ke kantor juga kalau lagi libur, ataupun ikut dinas kalau misalnya ada waktu. Jadi dia tahu gitu. Dan saya juga nanya gitu, nggak, mama harus kayak gini, harus travel ini untuk kayak gini, menurut kamu kayak gimana? Mama merasa kadang suka guilty feeling kan. Nah itu juga yang saya juga jujur gitu, jadi sama anak saya pun sama suami pun saya suka jujur, aduh too much nih, gimana nih gitu. Sampai di saat-saat yang lagi down itu malah keluarga sampai anak juga bisa ngasih dukungan yang lebih khusus gitu, nggak apa-apa kok, I will be fine gitu, nggak apa gitu. Jadi komunikasi memang jadi penting, bukan hanya di kerjaan tapi di rumah. Dan seimbang tidak berarti harus sama ya. Ya harus sama, nggak mungkin. Harus kita sih aja. setuju. Ya, mungkin quality daripada quantity gitu ya. Iya, tapi quantity juga penting kan maksudnya. Dan harus bisa dikomunikasiin, jadi biar saling terjaga. Ada pesan atau saran nggak nih Mbak Mei untuk wanita muda yang ingin meniti karir yang kebetulan di bidangnya Mbak Mei menjalankan passion ya, sesuatu hal yang disukai, ada exposure yang sebelumnya dari swasta berpindah untuk melihat lebih berdampak ke masyarakat. Pesan-pesan dan saran mungkin untuk wanita muda lainnya? Mungkin kalau dari saya, be true aja to ourselves gitu ya. Kadang kita suka merasa seorang wanita terutama gitu, ada prosesnya. Umur segini harus mencapai tujuan ini. Kadang ada yang ingin menikah, kadang ada yang ingin dari segi karir gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu kalau buat saya dari dulu adalah apa sih di karir itu, apa yang kita bisa berikan secara nilai tambah untuk organisasi, dan apa yang organisasi bisa berikan juga sebagai nilai tambah, apakah itu dari kita, apakah itu dari segi growth ataupun interest gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, bisa tahu dan juga bisa adaptif juga apakah keinginan kita dari segi interest kita dari segi karir, tapi juga dari segi dampak yang mau kita capai, baik untuk diri kita sendiri atau untuk lingkungan atau untuk sosial di lingkungan kita juga. Jadi be bold, be innovative, and yang pasti kalau mau masuk ke karir ini jangan takut. Banyak kok teman-teman di KI sendiri aja mungkin hampir setengahnya dari kita itu perempuan gitu ya. Di pimpinan di KI, di eksekutif tim di KI juga cukup banyak yang wanita, kita cukup balance gitu ya. Tapi juga jangan takut karir yang mungkin berbeda dari harapan mungkin orang tua atau circle sosial kita. Yang penting kita punya suatu energi dan drive untuk mencapai suatu tujuan gitu, dan terus sama-sama untuk bisa berkembang, itu penting banget. Oke. Mbak Mei, sekarang kita ngobrol hal lain di luar kerjaan. Kita udah menuju ke yang agak informal lah. Boleh diceritain nggak hobi atau aktivitas apa aja yang Mbak Mei nikmatin di luar pekerjaan? Sekarang sih tidur. Kayak hobinya. Itu hobi semua umat ya. Soalnya kayak kadang kalau dengan travel agak susah gitu ya. Sama ya tentunya saya lumayan suka sih kayak baca buku yang nggak terlalu heavy gitu ya, untuk fun gitu. Dan sebenarnya hobi saya sih tentunya saya
orangnya cukup extrovert sih. Jadi kayak cukup butuh, bukan butuh tapi cukup banyak juga teman-teman dan network gitu. Jadi saya di luar kerjaan tuh terus bangun silaturahmi dan juga pertemanan yang cukup banyak gitu ya. Dan itu juga sebenarnya source of energy juga buat saya, karena saya dari situ bisa tahu dan juga nggak selalu kayak semuanya tentang kerjaan gitu. Walaupun juga saya banyak banget teman-teman di konservasi ataupun di sustainable development. Kalau hobi dari dulu sampai sekarang selain tidur, hobi tidur tuh baru ini ya. Nah itu hobinya itu sebenarnya saya suka banget traveling, suka banget ke alam, sama suka banget diving. Nah kebetulan pas banget, dukung banget ya. Karena hobi itu harus dilakukan. Kalau kata orang tuh kalau punya kerjaan tuh beruntung. Tapi kalau kerjaannya barengan sama hobi lebih beruntung lagi katanya. Berarti sekarang kayak hobi itu bisa mendukung kerjaan ya, kayak sosialisasi, organisasi, mendukung banget. Iya, dan kesukaan, kecintaan saya dari dulu dengan alam itu menjadi kayak energi sendiri sih untuk terus semangat lah ya. Dan selalu excited ya pasti kalau kunjungan. Cari inovasi baru gitu. Betul. Saya juga diving, kalau diving sendiri saya udah dari tahun 2007 ya. Secara rekreasi aja, tapi makanya happy banget juga di sini bisa punya exposure dan kerjaan kita yang memang langsung juga punya aktivitas di laut. Jadi hobi dan kesukaan tuh bisa ngedrive kerjaan lah ya. Jadi lebih bisa enjoy sama kerjaan walaupun capek. Nah, dan koneksi ke alam sih sebenarnya. Dulu tuh kayak kalau lagi healing gitu kan nyarinya kayak ketenangan di alam atau kayak kalau Mbak diving juga kan ya? Ya tapi karena saya takut, bukan karena enjoy. Oke. Jadi kalau dilihat dari didengar dari informasi dari Mbak May bahwa Mbak May suka sosialisasi, pokoknya kegiatan-kegiatan yang rame-rame lah ya. Nggak juga sih. Nggak juga. Tapi kan dengan extrovert itu biasanya lebih ke rame-rame gitulah, bukan kegiatan yang satu orang. Nah, ada nggak beberapa kegiatan yang Mbak May suka ngajak tuh yang cewek-cewek gitu? Lebih ke cewek-cewek kegiatannya daripada rame-rame ke yang lain. Ada nggak kira-kira kegiatan-kegiatannya itu? Cukup banyak juga ya. Sebenarnya nggak harus rame-rame juga, tapi saya suka, memang dari dulu suka berinteraksi dan punya network yang cukup besar gitu ya. Jadi kayak kita punya teman-teman dari sektor-sektor yang berbeda dan sampai sekarang itu masih dijaga maupun dikembangkan. Jadi nggak harus rame juga, tapi yang penting ada quality time juga. Tentunya kalau untuk khusus kayak dengan teman-teman perempuan-perempuan lain juga cukup banyak juga. Kayak weekend kemarin kita lakukan Car Free Day, sekalian Hari Kartini dan juga Hari Bumi. Jadi merayakan bareng-bareng teman-teman, nggak hanya perempuan, ada banyak juga kawan-kawan laki-laki, ada juga anak-anak juga. Jadi di situ kita mau menyuarakan juga kepentingannya alam dan bumi ini, dan juga apa sih fungsi Kartini dan apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan Ibu Pertiwi kita ini. Jadi hal-hal kayak gitu tentunya banyak ya, banyak juga yang kita cukup lakukan lah. Oke. Terus kemudian pertanyaan adalah, apakah ada pelajaran atau nilai dari keluarga Anda dalam membantu Mbak May dalam menghadapi tantangan dan karir di masa hari? Kan tadi kita lagi ngomongin lebih ke hal-hal yang ada hubungan dengan masyarakat, karena memang nilai-nilai dari orang tua begitu ya. Boleh dielaborate lagi nggak? Mungkin kalau dari keluarga tentunya ya itu tadi ya, mungkin exposure ke dampak gitu yang kita lakukan, bukan hanya untuk diri kita atau organisasi, tapi teman-teman atau masyarakat luas, itu penting. Nomor satu, tapi selain itu juga saya dari dulu memang beruntung juga punya keluarga gitu ya, terutama ayah ibu yang benar-benar kayak saya punya kakak juga laki-laki, kakak perempuan, tapi kita tuh diperlakukan sama gitu ya. Jadi diskusinya sama-sama harus jadi critical thinker lah dari kecil itu, diskusi nama keluarga. Kalau di meja makan itu ranging dari sekolah sampai ke politik gitu misalnya gitu ya. Dan juga kesempatan yang diberikan oleh orang tua saya, bapak saya, ibu saya juga sama gitu ke semua anak-anak. Jadi itu
menjadi penting bahwa kita memberikan mungkin di situ saya juga belajar bahwa kalau kita membangun organisasi, kita membangun tim, kita juga harus memberikan ruang yang pas dan sesuai agar semua yang ada di situ bisa menjadi their best selves gitu ya. Itu yang paling utama lah. Dan juga kebetulan sebagai orang tua saya, terutama ibu saya sebagai edukator tuh, saya belajar juga bahwa kadang fungsi kita sebagai leader itu adalah sebagai pemberi ruang dan fasilitator untuk yang lain bisa maju dan membawa dampak lebih banyak. Karena kita yakin kalau kita kerja sendiri, dampaknya nggak akan bisa sebesar kalau kita kerja sama-sama. Jadi nilai-nilai itu banyak yang mempengaruhi cara kerja Mbak Mei di organisasi ya? Ya, cukup banyak. Cukup banyak. Oke. Apakah ada impian atau tujuan yang ingin Mbak Mei capai dalam mendukung pemberdayaan perempuan di masa depan? Kalau dari saya sendiri mungkin impian cukup banyak ya. Kalau kita lihat kayaknya Indonesia juga sebenarnya buka ruang untuk perempuan bisa maju tuh udah cukup besar gitu. Tapi tentunya kita di Indonesia lebih dari 50% penduduk kita wanita gitu ya. Tapi akses yang didapatkan mungkin belum sama rata, dan juga kita belum punya banyak sekali model pemimpin perempuan yang lebih banyak gitu. Karena semakin banyaknya model pimpinan perempuan yang berbeda-beda, itu kita bisa tahu dan kita bisa sadari bahwa nggak semua proses atau perjalanan itu harus sama gitu. Nggak semua orang harus berkeluarga atau punya anak ataupun punya karir yang tertentu tetap bisa sukses gitu. Jadi model-model ini tuh harus tambah banyak gitu. Saya pinginnya lihat pimpinan perempuan, role model itu bukan hanya ada di rumah tangga juga yang sudah sangat banyak ya kita tahu. Saya juga punya model itu di keluarga saya, tapi juga di karir-karir yang berbeda, dan terutama di bidang konservasi ini kita harapin memang tambah banyak nih yang mau kerja di bidang ini, scientist tambah banyak, terus juga mungkin teman-teman lainnya yang bisa maju dan menjadi pimpinan masing-masing, apakah itu untuk diri sendiri, organisasi, maupun masyarakat luas. Karena semakin banyak model itu, semakin orang-orang yang berbeda bisa melihat diri mereka di cerminan model-model orang-orang yang berbeda itu. Dan sukses itu nggak cuma satu bentuk kan, sukses itu banyak gitu. Dan kayaknya kalau di mungkin laki-laki sudah cukup banyak gitu ya, karena memang sementara ini memang lebih banyak pimpinan baik itu di masyarakat, di mana-mana banyak laki-laki. Tapi kalau kita punya model-model perempuan dan cara karir yang berbeda-beda, itu kayaknya akan jadi menarik. Mudah-mudahan di Indonesia bisa lebih banyak lagi. Jadi bukan berarti wanita yang berkeluarga itu tidak bisa menjadi pimpinan tertinggi di organisasi yang punya 13 kantor yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, ya. Terus kemudian yang dengan pekerjaan yang harus secara fisik harus mobilisasi tinggi itu tidak menghambat, tidak jadi hambatan bagi seorang Bu Mei, yang seorang wanita yang berkeluarga dengan anak satu gitu. Tentunya nggak semua orang sama ya, nggak semua orang sama ya, dan saya juga privilege lah punya keluarga dekat, punya juga kemampuan untuk support system lah di luar keluarga untuk membantu proses itu. Tapi ya benar bahwa model kita bisa sukses di masing-masing perjalanan kita kok, saya yakin. It's not impossible lah ya. Enggak. Ini contoh, salah satu contohnya. Oke. Terima kasih Mbak Mei untuk obrolan sore ini. Demikian obrolan kami dengan Mbak Meizani Irmadiani, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia. Kami harap obrolan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Ikuti terus obrolan inspirasi dari wanita berkarya lainnya bersama kami dan Tansap RP.